Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Yasin Nur Hasan, NPM 23150301119 dari kelas 2B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bulu tangkis. Di video ini saya akan menjelaskan tentang peraturan umum permainan bulu tangkis. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang peraturan umum permainan bulu tangkis. Untuk pendahuluannya yaitu bulu tangkis adalah olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang atau tunggal, atau bisa dimainkan 4 orang atau bisa disebut dengan ganda. Untuk dua orang atau tunggal itu maksudnya 1 lawan 1 ya. Kalau 1 lawan 1 itu biasa disebut dengan permainan tunggal. Kalau 2 lawan 2 itu bisa disebut dengan ganda. Untuk tujuan permainan ini adalah memukul kok atau shuttlecock. Kalau biasanya kan kita olahraga sering kita lihat dengan raket itu memukul dengan bola ya. Kalau ini itu memukulnya dengan kok, bukan bola, kok atau shuttlecock. Tujuan permainan ini adalah memukul kok atau shuttlecock melewati net agar jatuh di area lawan dan mendapatkan poin. Olahraga ini dimainkan di berbagai tingkat, dari rekreasi hingga kompetisi internasional. Jadi bisa dimainkan dari usia dini atau usia masih SD itu sampai internasional. Biasa juga dimainkan kalau bisa disebut itu tarekam ya, antar desa gitu, antar kampung lah. Masih banyak banget yang memainkan olahraga bulu tangkis ini. Lanjut, keorganisasi yang mengatur peraturan bulu tangkis adalah Badminton World Federation atau BWF ya, yang menetapkan aturan permainan secara global. Bulu tangkis termasuk olahraga yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, strategi, serta ketahanan fisik yang kuat. Dan selanjutnya adalah lapangan dan peralatan. Untuk ukuran lapangan pemain tunggal itu panjangnya 13,4 meter dan lebarnya yaitu 5,18 meter. Untuk pemain ganda panjangnya itu sama 13,4 meter, tetapi lebarnya yang berbeda. Lebarnya 6,1 meter. Untuk ketinggian net itu sendiri yaitu 1,55 meter di tiang dan 1,524 meter di bagian tengah. Untuk garis batas permainan, untuk servis tunggal yaitu garis belakang dan garis samping dalam. Untuk servis ganda, garis belakang bagian dalam dan garis samping bagian luar. Yang membedakan adalah garis samping dalam untuk pemain tunggal dan garis samping luar untuk pemain ganda. Untuk peralatannya sendiri itu ada kok atau shuttlecock. Untuk bentuknya itu seperti ini ya, koknya. Itu terbuat dari bulu angsa atau bahan sintetis dengan ujung berbentuk setengah bola. Beratnya sekitar 4,74 sampai 5,50 gram. Untuk raketnya dibuat dari bahan karbon grafit atau logam ringan dengan panjang maksimal 68 cm dengan berat sekitar 80 sampai 100 gram.
Sekarang sistem skor dan perolehan poin. Kita sering jumpai menggunakan sistem rally point. Artinya, setiap rally yang dimenangkan akan menghasilkan poin bagi pemain atau tim. Permainan berlangsung hingga mencapai 21 poin. Dari usia SD sampai internasional itu kita menggunakan poinnya sampai 21 poin saja. Jika terjadi skor 20-20 atau imbang, permainan dilanjutkan hingga salah satu pemain unggul 2 poin. Jika use nanti dilanjutkan sampai unggul 2 poin ya, misalnya 22-20 atau sampai 23-21. Jika nanti use terus sampai mencapai 29-29, pemain yang lebih dulu mencapai 30 poin dinyatakan menjadi pemenangnya. Setiap pertandingan itu terdiri dari 3 game atau best of 3. Jika kedua pemain menang satu set masing-masing, maka permainan dilanjutkan ke set ketiga atau set penentuan. Pemain akan berganti sisi lapangan pada setiap akhir game dan salah satu pemain mencapai 11 poin pada game ketiga. Lanjut, untuk jenis permainan tunggal atau single itu dimainkan 1 lawan 1 seperti yang saya katakan tadi. Untuk di lapangan ukuran yang lebih sempit. Permainan lebih mengandalkan stamina dan ketahanan individu untuk pemain tunggal ya. Kalau pemain ganda itu dimainkan 2 lawan 2 dengan area lapangan yang lebih luas, menggunakan seluruh area lapangan, berarti memerlukan koordinasi dan komunikasi antar pemain. Ada juga ganda campuran, yaitu kombinasi pemain pria dan wanita dalam satu tim. Biasanya pria bertugas lebih banyak dalam smash dan bertahan. Berarti biasanya laki-laki itu berada di posisi yang belakang. Sementara wanita bertanggung jawab dalam pengembalian bola yang cepat. Berarti khusus wanita itu posisinya lebih tepat di bagian depan. Untuk selanjutnya, servis dan aturan permainan. Aturan servis. Servis harus dilakukan di bawah pinggang dalam area servis yang ditentukan. Kalau berada di atas pinggang berarti bisa terkena pelanggaran. Pemain yang melakukan servis harus berada di dalam kotak servis dan tidak boleh menginjak garis. Kalau melanggar itu pasti juga dikenakan pelanggaran dan poin nanti bisa pindah lawan. Poinnya didapatkan lawannya ya. Kok harus dipukul dengan arah serong ke kotak servis lawan. Jika servis memenangkan rally, ia akan terus melakukan servis dari sisi bergantian. Jika penerima servis memenangkan rally, ia akan mendapatkan poin dan giliran servis berpindah. Lanjut, untuk aturan permainan, pemain hanya boleh memukul kok sekali dalam satu pukulan. Tidak diperbolehkan menyentuh net dengan raket atau tubuh. Hampir sama seperti permainan volley ya. Kalau kita menyentuh net itu pelanggaran dan poinnya didapatkan oleh lawan. Cuma membedakannya kalau kita di bulu tangkis itu kita harus sekali pukulan, tidak boleh 2 kali atau lebih. Jika kok menyentuh garis lapangan, maka dianggap masuk. Permainan tidak boleh terhenti kecuali ada gangguan dari luar. Misalnya kok tersangkut di net atau masalah teknis lainnya. Jika kok menyentuh langit-langit atau benda di luar lapangan,
dianggap keluar. Selanjutnya pelanggaran. Kok jatuh di luar area permainan dianggap out. Pemain memukul kok 2 kali berturut-turut dalam satu giliran dianggap foul. Menyentuh net dengan raket atau tubuh saat permainan berlangsung dianggap pelanggaran. Mengganggu lawan dengan suara atau gerakan tidak sportif dapat diberikan peringatan atau bahkan bisa didiskualifikasi. Jika servis dilakukan tidak sesuai aturan, misalnya terlalu tinggi atau di luar area servis, dianggap foul dan poin akan diberikan ke lawan. Jika kok tersangkut di net saat servis, maka disebut late dan servis harus diulang. Terus selanjutnya, ini tampilan lapangan bulu tangkisnya ya. Untuk ukurannya seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk pemain tunggal kita hanya menggunakan yang ini teman-teman. Garis dari bagian dalam ini, dari belakang sampai depan ini. Tapi kita menggunakan garis yang bagian dalam seperti ini. Kalau permainan ganda, kita menggunakan seluruh area lapangan ini teman-teman. Nah untuk skornya ya, kalau anggaplah ini tim A dan ini tim B. Tim A melakukan servis, kita melakukan servis itu memulai angka dari 0. Kalau angkanya 0 itu berada di kanan. Memulai 0 itu berada di kanan. Jadi untuk awalan kita semua pasti servis di kanan. Kalau angkanya 1 atau ganjil itu servisnya berada di kiri. Nanti servisnya itu yang kalau di sini ya, nanti servisnya menyilang ke sini, nggak boleh lurus ke sini, itu salah. Kalau 0 di kanan, genap juga di kanan, kalau ganjil berada di kiri. Lanjut, untuk kesimpulan hari ini ya, bulu tangkis adalah olahraga yang membutuhkan strategi, kecepatan, dan teknik yang baik. Tidak lupa juga ketahanan fisik yang bagus pastinya. Karena kita harus bergerak terus untuk mengejar angka ya. Permainan ini tidak dipacu dengan waktu, tetapi dipacu dengan lebih cepat mendapatkan angka. Nanti kita bisa menang lebih dahulu. Pemahaman terhadap peraturan sangat penting agar permainan berjalan dengan adil dan sportif. Dengan menguasai aturan dan teknik dasar, pemain dapat meningkatkan kualitas permainan mereka. Yang terakhir, tetap berlatih dan mengikuti peraturan untuk menjadi pemain yang lebih baik. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang peraturan umum permainan bulu tangkis. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.